Nasihat Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Tidak selamanya kesulitan hidup kita berarti buruk. Tidak selamanya juga yang terus nyaman berarti baik-baik. Dunia penuh dengan senda gurau karena memang tempatnya panggung sandiwara. Kehidupan abadi kita nanti adalah akhirat, tetapi tentu saja sebelum menuju akhirat ada kehidupan di dunia yang harus kita lewati dengan baik lebih dulu. Dunia adalah tempatnya kita ditempa ujian untuk tetap bertahan di jalan kebaikan, atau justru memutuskan menyerah dan putus asa atas rahmat-Nya. Sebagaimana hidup yang hari ini sedang dalam ujian, tidak apa, semua dari kita pun mengalami ujian masing-masing. Ujian adalah anugerah. Saat ujian itu mendekatkan kita pada Allah, membuat kita semakin bergantung dan memohon ampunan padanya. Bukankah itu baik? Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah justru yang paling diuji dalam hidupnya, mengalami kerugian dalam perniagaannya, mengalami sakit, atau bahkan ditinggal orang-orang terdekatnya, sebagaimana ujian orang-orang soleh dahulu. Jangan selalu berpikir bahwa ini salah satu tanda kalau zikirmu mulai berbobot. Ialah iblis akan mulai gerah dengan usahamu itu, lalu mulai membisiki, menghasut kiri, kanan, depan, belakang bahwa kamu sesat. Gak ada gunanya zikir, kerjaan yang sia-sia, buang-buang waktu, bahkan malah terkadang fitnah dan ujian sakit bisa saja datang ke keluargamu atau ekonomimu, malah seret dan lain-lain. Allah mengizinkan iblis untuk menggodamu, mengujimu sampai sejauh mana kekuatan tekadmu, kekuatan niatmu. Segala niat dan perbuatan baik itu harus melewati ujian, karena dalam ujian itu ada pahala sabar, apalagi sabar saat difitnah. Segala perjuangan untuk melewatinya itu ada bobot dan nilainya di sisi Allah. Kalau penuh dengan rintangan dan kesulitan, dan perjuangan itu akan nikmat, lelah akan terobati setelah melewati banyak rintangan. Tapi kalau gagal dalam ujian, ia akan diulang lagi dengan ujian yang sama. Dan ujian itu hanya untuk yang mau sekolah saja. Lawang gak sekolah kok ngarep-ngarep ujian, kan aneh. Coba baca lagi kisah Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya, atau kisah-kisah waliullah. Kalau kok perbuatan baik itu belum ada ujian dan godaannya, itu tandanya perbuatan baik tersebut belum berbobot, sehingga iblis enggak tertarik untuk menghalang-halangi. Atau jangan-jangan satu bis dengan iblis, kan satu tujuan dengan iblis, jadi kemungkinan kecil dihalang-halangi iblis. Ujian itu akan meningkat levelnya seiring dengan meningkatnya kapasitas diri seseorang, dan ujian itu tidak jauh-jauh dari kehidupan keseharianmu. Misal kamu itu petani, gak akan diuji dengan ujian tentara. Allah Maha Adil dan lebih tahu kapasitas hambanya daripada Allah. Belajar sabar, belajar untuk tetap berprasangka baik. Mungkin di tengah ujian kita selalu bertanya,
Kapan pertolonganmu akan datang ya Allah? Ingatlah, Allah amat dekat. Pertolongan Allah begitu dekat. Dia begitu dekat, melebihi urat leher kita sendiri. Lihatlah selalu dari sudut pandang terbaik, bahwa ujian hidup ini adalah peluang bagi kita untuk bisa naik kelas, mencoba menghadapinya dengan semua ikhtiar dan doa terbaik. Ketika kita mendapat ujian, misal difitnah, dihujat, diberi kata-kata yang paling kotor sekalipun, di kata-kata yang paling kotor dan kita tidak pernah melakukan saat diuji itu, maka kita tidak boleh membantah sama sekali, tidak boleh tidak terima, juga harus diam menerima, tersenyum ridho dengan ketentuan Allah, sebab semuanya yang menggerakkan Allah untuk kenaikan pangkat kita di sisi Allah. Jika kita sanggup tersenyum ketika difitnah, dihujat, dicela, disumpah serapahi, maka kita akan naik banyak langit. Tapi sekali kita tak terima, protes, membantah, melawan, maka ujian itu gagal dan akan diulang ujian yang sama. Juga ketika diberi sakit, kita kok sabar, ridho dengan ketentuannya Allah, tak mengeluh sama sekali, sekedar mencari obat dan menerima sakit itu dengan lapang hati, maka sakit kita itu seketika membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan kita akan naik beberapa langit ke sisi Allah. Tapi sekali kita mengeluh, sambat-sambat, gembor-gembor, sudah gagal, sakit itu tetap sakit dan akan diberi sakit yang sama, diulang ujiannya. Makan nasi lalu kenyang itu wajar, jalan-jalan lalu lelah itu wajar, makan di warung nasi harus bayar itu wajar, ngutang di warung harus dibayar itu wajar. Jangan mengatakan yang wajar-wajar itu sebagai ujian, apalagi karena mencuri, ditangkap polisi, lalu dinamakan ujian. Yang namanya ujian itu hal yang tak wajar. Misal, makan nasi lalu murus, berhari-hari nggak sembuh, atau jalan-jalan malah ketabrak truk yang supirnya ketiduran. Jadi ujian itu yang menimpa kita apapun itu, entah kesusahan, sakit, bencana, yang semua datangnya tak kita kehendaki. Manusia itu biasanya ketika masih dalam titik nyaman, enak, makmur, walau dalam keadaan salah, dosa, diingatkan cenderung tak mau. Tapi ketika sudah semua yang dimiliki terbawa arus banjir bandang kesusahan hidup, baru lari mencari pegangan, dan semua sudah tercabik-cabik, bahkan keyakinan diri sudah tak ada lagi. Semua ujian datang, bak ombak gilir gumanti, gulung bergulung. Belum ombak satu sampai ke pantai, ombak yang lain datang memukul. Belum ujian satu selesai, datang ujian lain datang menyusul. Teman-teman menjauh, yang dulu baik pada menghindar. Sesama kelompok sudah tak menganggap lagi. Anak sakit, istri rewel minta cerai karena kegait lelaki lain. Mau masak gas habis, mau minum sumur kering, bahkan listrik ikut habis kuota. Uang tak tinggal sama sekali, yang sisa semua catatan bon warung.
Jika ngutang ke warung itu lagi sudah tak dipercaya. Mau ngemis juga dianggap pura-pura. Mau nyari kerja apa saja sudah tak ada yang mau menerima. Ajaklah orang lain itu kepada kebenaran, karena alasan Allah memerintahkanmu mengajak kepada kebaikan. Jangan kamu ingin diikuti, karena itu akan menjadikanmu berbangga diri. Jangan kamu memaksa orang mengikuti ajakanmu, sebab hidayah itu bukan di tanganmu. Aku, kamu, atau siapa saja, kita itu semua hamba. Tak ada yang lebih mulia dan lebih unggul kecuali ketakwaan kita. Dan Allah itu melihat pada ketakwaan orang, bukan pada kedudukan lahiriah atau sebutan panggilannya. Dan Allah itu tahu siapa yang lebih takwa, walau takwa itu jauh di dalam sanubari terdalam tempatnya. Ajak orang lain pada kebaikan dengan kamu melakukan, bukan dengan banyak bicara kosong semata. Jika ajakanmu itu hanya ucapan, maka kamu tak lebih seperti suara penyanyi yang mengajak orang berjoget bersama. Jika kamu ingin menemukan kebenaran dan meraih ridho Allah, maka hindari berbuat buruk dan kendalikan amarahmu. Jika tidak bisa menghentikan amarah, setidaknya kamu tidak memperlihatkannya. Ketika kamu melakukan hal ini, kamu akan diridhoi Allah dan mengecewakan setan. Kamu akan mulai mendidik hawa nafsumu dan meluruskan serta mempersingkat jalanmu. Kemarahan merupakan sebuah akibat dan tanda dari nafsu yang tidak terkendali, bagaikan binatang buas yang tidak ditambatkan dan tidak dikandangkan. Saat mengendalikan amarah, kamu seakan mengikatkan tali kekang di kepalanya dan palang di sekitarnya. Kamu pun mulai menjinakkannya, mengajarinya sebagaimana bertingkah laku, mematuhi agar ia tidak menyakiti orang lain atau dirinya, karena ia merupakan bagian darimu.